Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya tentang pengertian logika dan algoritma. Di video ini kita akan membahas mengenai cara penulisan algoritma. Cara menulis algoritma. Nah, algoritma itu bisa kita tulis dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif atau dengan dideskripsikan seperti yang kita contohkan di minggu yang lalu. Kedua dengan menggunakan flowchart atau diagram alir, itu akan kita bahas pada video ini. Dan yang ketiga dengan pseudokode. Saya juga agak kesulitan bacanya. Ada 3 cara ya untuk menuliskan algoritma dengan kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudokode. Oke, langsung saja. Yang pertama dengan menggunakan kalimat deskriptif itu persis seperti yang kita lakukan di video sebelumnya. Ini saya beri contoh flowchart memindahkan isi gelas A ke gelas B. Nah, kita tulis seperti kemarin, nomor 1 langkahnya jangan lupa, karena dia harus sistematis, maka kita buat dengan urutan seperti ini, terus harus diakhiri dengan selesai. Nomor 1, siapkan gelas C. Tuangkan isi di dalam gelas A ke dalam gelas C. Tuangkan isi dalam gelas B ke dalam gelas A. Tuangkan isi di dalam gelas C ke dalam gelas B. Selesai. Itu untuk kalimat deskriptif. Jadi untuk menulis algoritma yang pertama ini cukup mudah karena cukup kita tuliskan dengan kalimat deskriptif. Lalu lanjutannya dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, untuk flowchart atau diagram alir seperti yang kita lihat di layar, itu dia dengan menggunakan simbol-simbol atau notasi. Kayak ini contohnya. Ini masih sama seperti kemarin, yaitu tentang memindahkan isi di dalam gelas A ke dalam gelas B, seperti itu langkahnya. Ini dia biasanya untuk flowchart itu selalu dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Dan ingat, ini tidak sembarangan. Kita buat bulat atau kita buat persegi panjang atau kita buat 1 2 3 4 5 6, kita buat segi 6 seperti ini, itu tidak sembarangan. Jadi ada masing-masing bagian atau fungsi-fungsinya tersendiri. Ini kita memulai dengan start, terus persiapannya itu digambarkan dengan notasi gelas C, itu persiapan ya, dengan notasi seperti ini, segi 6. Lalu untuk prosesnya kita buat dengan persegi panjang. Tuangkan isi di dalam gelas A ke dalam gelas C, terus tuangkan isi di dalam gelas B ke dalam gelas A, terus tuangkan isi di dalam gelas C ke dalam gelas B, N. Jadi untuk setiap notasinya tidak dibuat dengan seenaknya, tapi ada aturan tersendiri. Ini notasinya. Pertama, terminator. Terminator itu kita buat persegi panjang terus ujungnya oval seperti ini. Itu digunakan untuk memulai dan mengakhiri ya. Jadi setiap flowchart itu akan diawali dengan terminator untuk memulai dan mengakhiri. Ini seperti ini. Terminator. Terus nomor 2 ada proses. Proses itu kita gambarkan biasanya dengan bentuk persegi panjang. Proses itu kita buat persegi panjang. Lalu ada keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya, yes, jika dalam mengambil keputusan menghasilkan keadaan benar. Tidak, no, jika mengambil keputusan menghasilkan keadaan salah. Jadi dia misalkan mengambil keputusan apakah bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Itu akan menghasilkan 2 buah keputusan, yaitu ya atau tidak. Maka digunakan decision. Terus ada subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian proses atau subproses. Misalkan kita mau buat pecahan dari proses ini, anaknya dari proses ini kita bisa buat seperti lambang ini, tapi ini sudah jarang sekali dipakai ya.
Lalu ada lambang seperti ini, itu dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait merupakan misalnya berupa masukan atau hasil dari proses dokumen, misalkan hasil akhirnya berupa laporan atau dokumen, itu lambangnya seperti ini. Sini yang sering dipakai lagi, data, kejar pinjang mungkin ya. Data, simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Jadi misalkan kita mau mengambil data inputan, maka kita pakai lambang seperti ini. Atau mau menampilkan data keluaran, kita bisa pakai simbol seperti ini untuk input atau output. Terus ada pangkalan data, ini jarang kita pakai juga. Lalu ada tampilan display, ini jarang kita pakai juga. Selanjutnya ada kartu, jarang dipakai. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran, tapi jarang sekali ya. Biasanya untuk masukan dan keluaran kita lebih sering memakai berupa input output data. Petunjuk alir, nah jadi nanti untuk setiap flowchart itu kita hubungkan dengan menggunakan petunjuk. Ini lambang seperti ini untuk masukan manual, operasi manual, ini persiapan atau preparation yang seperti di flowchart tadi kita bahas. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menunjukkan ke langkah berikutnya. Ini ada bulat seperti ini adalah konektor on, pack reference. Artinya kalau nanti kita buat seperti ini, kalau di sini kita buat A, ujung sebelahnya juga digambar A, artinya dia nyambung untuk kegunaannya. Terus ada simbol anotasi teks seperti ini. Ya, teks yang ada di dalam flowchartnya itu sendiri. Ini adalah simbol atau notasi dari flowchart, jadi tidak bisa dibuat sembarangan. Tadi kalau misalkan untuk proses, maka kita buat dengan persegi panjang. Untuk keputusan, kita buat dengan bentuk seperti ini. Lalu data, kita buat dengan bentuk seperti ini untuk inputan atau outputan. Lalu persiapan kita buat seperti ini, ada konektor, petunjuk alir, dan teks kita buat seperti ini. Saya berikan contoh. Nah, contoh flowchart yang ada di layar itu adalah flowchart untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Kita mulai. Start, ingat flowchart tadi kita mulai dengan start dan end. Nah, gambarnya end, ini startnya. Terus input bilangan. Input bilangan ini adalah data. Bentuknya seperti ini adalah data. Lalu lanjut, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Ingat, persegi panjang atau persegi itu adalah proses. Ada bulat A dan disambung lagi ke bulat A. Artinya sebenarnya titik antara A dan A ini menyambung. Terus ada lambang seperti ini, artinya di decision apakah sisa 0. Jika tidak, maka keluarkan data, cetak ganjil. Jika iya, cetak genap. Terus selesai. Kita kasih contoh. Start, input bilangan. Misal di input bilangan saya kasih 8. Misalkan di input bilangan ini saya kasih 8. Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 4. Habis ya. Nggak ada sisanya. Habis. Berarti kan sisanya 0. Terus ke sini tadi kan 4, apakah sisa 0? Iya ya, nggak ada sisanya. Berarti cetak genap N. Saya kasih contoh yang ganjil. Input bilangan, hitung, misalkan saya masukkan di sini 3, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. 3 dibagi 2 berapa? 3 bagi 2, 1, sisa 1. Lalu, apakah sisa sama dengan 0? Sisanya tadi berapa? Sisanya 1. Apakah sisa sama dengan 0? Tidak, artinya cetak ganjil. Begitu untuk penggunaan flowchart. Lalu, saya kasih contoh selanjutnya. Nah, ini untuk menghitung luas persegi panjang. Ingat, kita mulai dengan seperti ini.
kita akhiri dengan seperti ini. Isinya boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Yang jelas yang awal ini mulai, yang bawahnya adalah selesai. Input data lebar. Misalkan lebarnya saya kasih 2. Misalkan lebarnya saya kasih 2. Input panjang. Panjangnya saya kasih 3. Luas sama dengan panjangnya berapa? Panjangnya 3, lebarnya 2. Berarti luas panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 2, yang tadi itu 2 kali 3 6. Tampilkan luas. Berarti nanti di sini akan muncul 6. Ingat notasinya, ini adalah mulai, akhir, ini adalah data inputan, ini adalah proses, ini adalah data output. Nah, itu adalah cara menulis algoritma. Nah, itu tadi adalah cara penulisan algoritma. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.